selama kakak studi di luar negeri tuh ada nggak sih kayak kesulitan yang dihadapinya? Uh, wah, kesulitan banyak banget. Jadi kita tuh pas lulus SMA itu benar-benar terbang ke sana terus dilepas. Jadi benar-benar kesulitan banyak banget. Temanku bahkan sampai tidur di jalanan 2 hari. Jadi hotelnya baru di approve ada karena di sana nggak segampang di sini kan ininya. Baru di approve 2 hari dia tidur di jalanan benar-benar di depan hotelnya. Dan itu kayak itu kan sesuatu yang itu banget ya. Kalau dari akademik terjun ke sana biasanya belajar pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba yang ngajar bahasa Inggris. Udah gitu ada logatnya, waktu itu logat India. Wah, itu udah gitu kan. Terus udah gitu ngomongnya kenceng banget, cepet banget. Wah, udah ini gimana cara belajarnya kan. Dari situ cari cara gimana nih cara belajarnya, cari temen pintar. Kadang random aja udah sebelah ngajak ngobrol. Dari situ dapat teman dari sebelah terus sampai kalau nanti pas inian pisah lagi, pas pindah kelas pisah lagi, tapi di kelas itu kita ada teman, ada yang bisa diajak diskusi ketika ada tugas, datang ke kamar dia ngerjain bareng udah sama-sama pusing orang nggak ada yang pintar juga kan gitu. Terus ya materi itu beda banget. Kalian mungkin belajar di sini kayak ada penjumlahan, kayak dikasih rumus gimana cara ininya. Di sana kita soalnya cuma 1 kalimat, jawabannya 3 halaman, karena kita disuruh benar-benar mikir, disuruh nentuin rumus kita sendiri gimana cara kita ngerjainnya. Bahkan dan cara jawabnya itu nggak cuma satu, nggak disuruh pakai rumus, nggak disuruh pakai apa, banyak soal-soal matematika aku ngejawabnya benar-benar pakai kalimat tulisan doang, nggak ada angkanya, aku nggak ada ngitungnya, cuma tulis oh ini kayak gini diginiin karena ini kayak gini jadinya bisa kayak gini, terus ada buktiin pakai gambar, pakai apa di gambar aja, terus mereka kayak oh ini make sense, angkanya benar, oke. Nggak perlu ngitung, bahkan kadang kayak gitu bisa 1 halaman tuh kayak nulis esai doang. Dan semua angka di sana dianggap kalimat, dianggap kata. Jadi titik koma penulisan angka itu ada gitu. Kayak setelah nulis rumus, setelah ngitung rumus harus ada titik karena itu dianggap suatu kalimat. Jadi ya kayak nanti -1 nggak ada titiknya di sini, kalimatnya nggak make sense. Nah ini kan angka gitu kan, nggak disuruh -1 lagi, nggak ada penjelasan kenapa hitungannya bisa kayak gini, minus lagi karena ada apanya, dan panjang hitungnya, harus digambar kadang, oh ini kayak gini jadinya hitungannya kayak gini, oh berarti nggak bisa kayak gini, harus kayak gini, rumusnya jadi kayak gini, dijelasin, harus ada teksnya ditulis kenapa bisa kayak gitu. Rumusnya terserah kita, yang penting jawabannya benar. Itu adaptasinya sampai botak. Rontok. Berapa tahun untuk adaptasi dari yang Indonesia sampai di luar negeri itu? Cepet, lumayan, nggak nyampe ini sih, paling cuma berapa hari. Tapi itu karena dulu di SMA teman-temanku ada yang lama di luar negeri, dia ada yang lama di Perancis, sehingga dia nggak bisa bahasa Indonesia waktu itu. Sekarang sih udah lancar, dulu nggak lancar. Dari situ mau nggak mau kita bakal adaptasi, sehingga pas dilempar ke sana adaptasinya lebih cepat. Makanya kalau kalian ini kan ada sosial media, gimana coba cari teman yang dari luar, itu gampang. Cari teman dari luar. Kenapa? Orang-orang luar, orang-orang US, Kanada, Inggris, walaupun sering bercandain logat bahasa orang lain atau sering bercandain ngatain wah logat Inggris gitu kan, tapi mereka tetap ketika kita tahu kita lagi belajar nih bahasa Inggris, kita gagap, kita ada yang salah, mereka nggak ngejudge, mereka kayak ajak ngobrol biasa, yang penting dia paham maksud kita apa. Nanti dari situ kita bakal belajar, oh dia ngomong kayak gini tuh ngomongnya kayak gini, sama kayak experience tadi, kita tahu oh ini ngomongnya kayak gini, kalau ngomong kayak gini, nyapa kayak gini tuh enaknya kayak gini gitu, lebih ini kayak gini, sehingga lama kelamaan ini. Makanya kadang aku pakai logat Kanada, kalau
mathematics di US kan bilangnya math gitu. Di Kanada mereka sebutnya math, pakai math kayak MEF. Terus ketika aku ngobrol sama yang orang US, math apaan math? Terus kayak dan aku nyebut math ya karena ngedengar orang ngomongnya math instead of math. Terus kayak ya udah ikut-ikutan aja karena ngikut itu sama kayak gitu. Bahasa itu penting. Bahasa itu yang paling penting. Ilmu lain kalian bisa pelajarin, kalian bisa ini, tapi bahasa itu komunikasi. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu hidup kelompok. Kalian mau kerja, kalian butuh orang dalam, kalian perlu koneksi, kalian perlu tahu di mana tempat kerjanya, tentang perusahaannya dan lain-lain. Ketika kalian mau bisnis, kayak gimana cara kalian dapetin klien, gimana dapetin relasi, itu kan semua komunikasi. Gimana cara kalian komunikasi, itu kan kalian harus pelajarin. Dan pelajarannya gimana? Kalian ada teori dari sekolah, dan kalian terjun langsung, ngobrol sama orang Inggris langsung, orang luar langsung, ajak ngobrol aja. Atau kalian main game, ganti server ke server luar, semuanya ketemu orang Inggris, ajak ngobrol. Dari situ bisa dapat temen, dari situ bisa ningkatin kemampuan kalian. Kalian punya teori di kepala di sekolah tentang kayak verb atau apa itu aku nggak tahu. Terus nanti ketika kalian tinggal aplikasiin aja pas main game, pas ketemu orang luar dia ngomong aja pakai bahasa Inggris. Mau pakai di kanan ada Google Translate nggak masalah, nggak ada yang peduli. Yang penting kalian ngomong aja bahasa Inggris, nanti lama-lama kalian secara alami ketanam aja di otak. Walaupun jalan-jalan di sana pertama kali aku jalan-jalan ya sering buka Google Translate, sama aja. Mereka nggak peduli buka Google Translate, tapi nanti karena sering ngedengar ya udah masuk aja ke kepala. Karena mau nggak mau kita ditekan buat itu. Kak, itu kan kalau untuk masuk ke perguruan tinggi di luar kan nggak mudah ya Kak. Itu apa aja yang Kakak siapkan gitu, sertifikat atau mungkin persiapannya? Prestasi nomor 1. Mereka kalau kamu mau kuliah di luar, daftar univ luar itu lebih murah daripada kalian daftar PTN. Kalian daftar PTN ada uang pangkal, misal keluar 10 juta, 20 juta. Daftar univ luar 1,5 juta. Kalian mungkin tetap perlu sertifikasi bahasa Inggris 3 juta, sertifikasi SAT 3 juta, tambah bla 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 bla. Tapi itu dipakai buat daftar berapa perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi di dunia sama aja pakainya itu juga. Jadi itu kalian bayar sekali, udah sisanya daftar sebar aja kemana. Ketika kalian diterima, dapat letter of admission, surat penerimaan, itu tinggal nyari orang, dalam tanda kutip, nyari orang yang mau bayarin kan. Gimana caranya? Banyak sekarang. Beasiswa tuh ada di mana-mana. Ketika kalian udah ada letter of admission, daftarin kayak beasiswa aku, itu lebih gampang karena kalian udah ada surat penerimaan universitasnya. Itu prestasi yang Kakak butuhkan untuk bisa keterima di luar negeri itu apa sih? Kalau mau keterima di luar negeri, prestasinya nasional. Nah, tingkat nasional atau di atasnya, nasional, internasional. Dan itu susah, jujur susah. Aku jadi aku SD itu ikut OSN, SMP ikut OSN, SMA aku ikut OSN 3 kali malah di SMA, gagal semua. Kopsi, penelitian kompetisi penelitian, baru itu doang yang menang. Jadi ikut aja, ada olimpiade nasional, wah ikut. Kita nggak tahu yang mana, tiba-tiba dalam tanda kutip ada keberuntungan, ada kesempatan yang tiba-tiba kayak kalian harus percaya bahwa di dunia ini aku tahu sesuatu yang kalian nggak tahu, tapi kalian tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Artinya ada satu kesempatan yang di dunia ini mungkin cuman kalian doang yang tahu, dan kesempatan itu nggak akan muncul sendiri. Artinya kalian harus kerja keras. Bahkan dalam dunia pekerjaan ada expertise.
udah expertise tuh cuman ada berapa orang di dunia ini, ditambah lagi ada lagi lebih expertise di sistem ini, dan itu cuma ada beberapa segelintir orang doang yang bisa, dan karena mereka tahu sesuatu yang orang lain juga nggak tahu, nggak ngerti, dan itu susah. Jadi kalau kalian mau explore semuanya, explore aja, cari tahu, kalian coba semua sampai kalian nemu satu hal yang kalau kalian begadang berhari-hari kalian nggak masalah, kalian kayak begadang berhari-hari kalian tetap lakuin. Itu sesuatu yang ngemacu adrenalin kalian. Nggak harus ilmu pengetahuan, olahraga juga nggak masalah, karena setiap orang beda-beda. Dan itu yang kemarin aku ngobrol sama, aku ngedengar dari Pak Nadim, setiap anak itu berbeda, tapi jangan sampai ada yang ketinggalan. Tetap kalian kejar ilmu pengetahuan di sekolah, tapi tetap kalian tuh punya bakat yang berbeda. Nggak semua orang sama, maka kejar juga bakat itu, karena itu dalam tanda kutip itu hal yang kalian tahu, dan orang lain kalau ngedengar mungkin mereka kayak bingung, mereka mungkin kayak cuman ngeledek atau gimana, tapi kalian tahu itu sesuatu yang mungkin kedepannya pasti kepake apapun itu. Mungkin kalau kakak lagi ada waktu luang, kakak biasanya ngapain kak? Aduh, aku kurang tahu ya, karena belum ada waktu luang ya. Jadi paling kalau waktu luang ya aku main game sih. Main game itu bareng teman sekalian ngobrol, tapi kadang lagi main game malah main game tuh tiba-tiba karena lingkungan juga mempengaruhi ya, makanya cari teman yang bisa ngedorong kalian dan benar-benar support. Dan itu yang aku temuin di SMA dan kuliah dan juga SMP, teman-teman yang nge-support kalian dan bisa ngebawa kalian lebih jauh. Dan kadang ya main game terus ngobrol, tiba-tiba temanku yang medalis internasional fisika tiba-tiba malah bahas fisika, tapi ya seru-seru aja dia ngebahas, tapi ngobrol asik-asik aja, ngobrol kita ngebahas apa. Kadang bertukar pikiran itu paling seru sambil main game itu ya, kayak gitu, sambil main game ngobrol, tapi cari lingkungan yang mana kalian bisa berkembang bareng-bareng. Ketika kalian ngerasa kalian yang paling pintar di situ, berarti kalian salah lingkungan. Di lingkunganku, di antara teman-temanku, aku yang paling bodoh, nilaiku paling anjlok, tapi mereka support dan kita saling tukar pikiran. Tapi walaupun kalian misalkan ngerasa mereka pintar, kalian nggak, tetap berusaha kasih value, kasih kasih sesuatu yang bisa mereka ini. Kayak aku ke temanku, aku bisa kasih koneksi, temanku bisa bantu yang lain, aku bisa ngasih hal lain, karena ingat, kita punya kelebihan, teman kita punya kelebihan, teman kita punya kekurangan juga, dan kita juga punya kekurangan. Cari lingkungan yang bisa saling mengisi itu. Dengan begitu, itu bikin kita bakal berkembang terus-terusan. Itu mau nggak mau akan ngedorong kita secara paksa. Karena kenapa? Karena di lingkungan kita misalkan, teman-teman kita pada kuliah di luar negeri, pengen kuliah di luar negeri, pada daftar, otomatis kita ya daftar juga, karena ya kita ngikut secara nggak langsung, yang kita tahu informasi di sekitar ya tentang kuliah di luar negeri, sehingga ya kita otomatis ke bawah juga kuliah di luar negeri. Cari lingkungan itu, dan jangan terpatok cuman ada yang di sekitar. Keluar, cari orang-orang. Ada misalkan kalian di IG ada event, misalkan kalian suka IT, kalian pengen bisnis, pengen apa, ada event IT, kalian keluar tuh, ikut ke event, kalian ketemu orang-orang, ajak ngobrol, wah ini apa, masuk knowledge baru, pengetahuan baru, dapat teman baru. Dari situ aku dulu lingkungan yang bagus itu waktu dulu tuh aku tertarik bikin game. Terus aku nyari random komunitas di Line.
ada komunitas Indonesia game developer Indonesia. Di situ udah aku kayak nanya-nanya aja, ketemu, ngobrol-ngobrol, terus sekarang dekat, kita ngerjain project bareng. Nah, dia sekarang udah profesional, udah kerja di perusahaan gede, dan jadi ada koneksi ke perusahaan itu juga. Dan hal-hal kayak gitu kalian bisa kayak misalkan keluar aja, ada event apa, datang, ketemu orang, ngobrol. Event apa yang kalian suka? Apa kalian suka seni? Ada event kebudayaan, datang aja, tanya, wah ini apa, wah gimana cara mainnya, wah ini, ketemu. Atau kalian suka investasi, ngobrolin investasi, kalian suka tentang investasi gitu, ada event investasi, datang aja, ajak ngobrol orang-orang di situ. Mungkin ada orang-orang besar, tanpa sengaja kalian tiba-tiba bisa ngobrol sama orang-orang yang kalian cuman lihat di YouTube, di IG doang. Kalian suka teknologi, datang aja ke event-event teknologi, datang ajak ngobrol orang-orang. Karena apa? Karena yang tahu tentang teknologi ya orang-orang teknologi itu juga, yang mereka ngumpul juga di situ. Ketika kalian pengen itu, kalian cari komunitas kalian, cari lingkungan kalian di situ, dimana orang-orang di sekitar tuh bisa ngedorong kalian. Apa yang kalian suka, apa, jangan cuman suka, apa yang kalian pengen explore, apa yang kalian tertarik, apa yang bikin kalian penasaran. Aku ketemu mantan direktur BUMN, ketemu investor film, aku ketemu investor perusahaan startup gitu, aku ketemu direktur perusahaan gede. Itu semua ya secara nggak langsung, karena dari kenalan juga. Semua dari kenalan yang aku temuin secara random. Waktu itu cuman bahkan cuman nyapa secara random di sosial media. Terus tiba-tiba ya ada, jadi aku kadang sering misalkan di sosial media LinkedIn gitu, aku DM, ajakin ngobrol, kenalin terus kayak kenapa bisa tertarik sama dia, bla bla bla, ajak Google Meet, ketemu, ngobrol. Dari situ wah cocok, ngobrol terus, lanjut, jadi nian koneksi lagi kayak gitu. Bahkan kayak orang-orang atas yang kalian pikir wah direktur, wah artis, mereka semua manusia. Artinya mereka, kalau ada kemungkinan kalian approach, dan mereka akan respons, dan itu akan jadi kesempatan kalian buat ngedeketin, gimana lihat dari orang yang udah berpengalaman langsung di situ. Banyak cara nyebarin koneksi, bahkan ketika kalian masih di SMP. Itu sibuk sekarang lagi ngebangun perusahaan yang Genta, dan ada satu lagi perusahaan juga lagi dibangun, satu lagi, jadi megang 2 sekarang. Itu tugas kuliah apa memang pribadi aja? Pribadi. Itu ngebangun perusahaan, apa ya, itu random banget sih jujur ya. Aku di kuliah ketemu teman yang aku kayak srek, kayak ini orang bagus, kerjanya bagus, terus aku, dan dia etos kerjanya tinggi, komitmennya tinggi. Aku langsung ajak ngumpul, ngumpul bentar yuk, bilang ayo bikin perusahaan. Perusahaan apa? Nggak tahu, bikin perusahaan. Spontan aja, udah bener-bener bikin perusahaan yuk gitu. Perusahaan apaan? Nggak tahu, ide, udah ngide dulu aja kita gitu. 1,5 tahun lalu, dari ide yang bisa dibilang sampah, jelek banget, dilepas ke market, gagal, bikin ide baru, gagal bikin ide baru, gagal bikin ide baru, gagal bikin ide baru, terus sampai sekarang ide yang bahkan kita nggak kita nggak ngiklan, nggak posting di IG, nggak apa, website juga belum diupdate, pakai yang lama, datang sendiri, tiba-tiba datang sendiri. Itu semua apa? Karena gagal, ulang, gagal, bikin baru, gagal, cari cara baru, gagal, cari cara baru, iterate, persisten.
jangan konsisten. Konsisten itu ketika kalian ngelakuin hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ketika kalian berharap hujan, terus kalian nari-nari di lapangan selama sebulan, hujan, ya hujan, tapi itu bukan karena tarian kalian. Tapi kalian mungkin percaya, wah karena tarian sebulan gitu kan. Tapi kalau persisten, kalian nari di lapangan sehari, nggak hujan, berarti ada yang salah. Apa yang salah? Mungkin tariannya salah, ganti cara lain. Gimana cara lainnya? Terus cari cara sampai kalian nemu satu cara yang kalau kalian lakuin berulang-ulang itu hasilnya bakal sama terus. Itu namanya persisten. Kalian lakuin terus tapi tujuannya sama. Kalian lakuin berulang-ulang tapi caranya berbeda. Thomas Alva Edison ngelakuin 1000 percobaan buat lampunya, nggak pakai bahan yang sama terus-terusan. Dia ganti bahannya, ganti ini terus sampai nemu yang cocok kan. Dia nggak, dan itu buat nyari bahan baru dia research lagi. Oh ini kenapa ini nggak bisa? Oh ini kurang, bahan ini kurang di ketahanannya, cari bahan yang ketahanannya lebih bagus. Oh ini bahannya kurang apa? Kenapa dia kebakar? Oh ini bahannya ketahanannya bagus tapi apinya kurang. Apalagi nih bahan yang lebih mengerucut lagi dari 1000 elemen misalkan. Terus dari eksperimen pertama ketahuan, oh berarti perlu ketahanan lebih tinggi. Tinggal berapa bahan lagi. Terus sampai dia nemu satu bahan. Waktu itu bambu Jepang yang ketahanannya bagus dan dia bisa bertahan lama. Yang tadinya setiap eksperimen paling cuma 5 menit pecah, 5 menit pecah, 5 menit pecah, 10 menit pecah. Terus tiba-tiba di eksperimen ke 1000 dia lihat bohlamnya, terus dia tungguin aja, ini 10 menit nanti pecah. Terus 10 menit berlangsung, sejam, 2 jam, 3 jam, 10 jam, 12 jam, 13 jam, 15 jam, sampai beberapa puluh jam baru pecah. Padahal sebelumnya maksimal itu cuman 30 menit atau sejam kalau nggak salah. Dari situ dia langsung tahu kalau ini dia udah nemuin sesuatu. Dari semua eksperimen dia nggak ngelakuin dengan bahan yang sama atau dia nyobain satu-satu tanpa ngasal. Ketika dia dicobain, dia cari tahu kenapa dia gagal, kenapa bahan itu nggak cocok. Berarti apa yang kurang? Apakah ketahanannya? Apakah ada zatnya yang bikin ngaco? Berarti kan tinggal cari bahan yang nggak ada zatnya.